Bantar Gebang bukan hanya sebagai tempat pembuangan sampah untuk mencari nafkah. Di balik tubuh mungil anak-anak yang tinggal di sana, tersimpan harapan inginnya perubahan. Sosok lelaki paruh baya inilah yang mengajari Denny bekerja sebagai pemulung sampah. Selain sebagai seorang ayah, Sukari sekaligus adalah suri tauladan bagi Denny dalam mengarungi kerasnya laku kehidupan di Bantar Gebang. Sebelum menjadi keluarga pemulung yang tinggal di Bantar Gebang, Denny bersama orang tuanya tinggal di Pandeglang, Banten sebagai buruh di perusahaan karet. Karena terkena PHK, akhirnya Sukari nekat mengadu nasib di Jakarta. Mencari sebuah pekerjaan bukanlah perkara yang mudah bagi Sukari. Apalagi ia tidak memiliki bekal pendidikan ataupun keterampilan khusus. Akhirnya Sukari pun bekerja sebagai pemulung sampah di Bantar Gebang. Dengan segala keterbatasannya, Denny yang pada saat itu masih berusia 4 tahun harus turut serta mengikuti orang tuanya mengadu nasib di Bantar Gebang. Kalau cerita saya sih awal dari kampung kan saya berangkat ke sini sendirian. Nah udah gitu waktu di kampung saya nggak ada kerjaan, akhirnya saya memilih tempat sampah. Akhirnya saya ngejemput keluarga ke sini yang ngebetah-betahin diri itu. Karena di sini saya udah ukuran 8 tahun. Gubuk inilah satu-satunya tempat tinggal Denny dan kedua orang tuanya untuk melepas penat setelah lelah bekerja. Gubuk yang terbuat dari material bekas hasil memulung di Bantar Gebang ini sekaligus menjadi benteng rapuh keluarganya untuk berteduh dari teriknya panas matahari maupun dinginnya rinai hujan. Bersama ayahnya, 2 minggu sekali Denny menjual hasil memulungnya ke pengepul tempat mereka bekerja. Besaran penghasilan dari memulung sampah jelas tak menentu jumlahnya. Jangankan untuk biaya sekolah Denny, bahkan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari pun terkadang masih kurang. Nasi putih dan cabai adalah menu makanan yang seringkali menjadi santapan sehari-hari Denny dan kedua orang tuanya. Di lingkungan tempat tinggal mereka yang dikelilingi oleh sampah, kebersihan jelas bukanlah hal yang utama. Hal ini pun disadari oleh Sukari. Namun, sekali lagi, keterbatasan kondisi ekonomi keluarganya membuat ia tidak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi Denny. Ya kalau awal-awalnya emang bener, sering. Kalau belum lama mah sering, ya walaupun nggak rumah sakit, puskesmas sering masuk. Tapi alhamdulillah udah kesininya mah, walaupun kena tapi jarang, nggak seperti dulu waktu baru. Nggak, istilahnya nggak sering lah kadang-kadang. Ya. Kurangnya pengetahuan Sukari dan keterbatasan ekonomi membuat Denny harus putus sekolah dan bekerja sebagai pemulung sampah. Padahal berdasarkan keputusan Presiden nomor 59 tahun 2002, mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung merupakan salah satu larangan dari 13 jenis pekerjaan terburuk yang dilarang dilakukan oleh anak-anak. Meski merasa sedih dan miris melihat Denny mengikuti jejak langkahnya menjadi pemulung sampah, namun Sukari tak berdaya melawan belenggu kemiskinan yang menjeratnya. Kalau masalah itu saya bukan nggak takut, ya mungkin namanya juga orang tua sama anak, ya mungkin kasihan. Kan berhubung saya ini nggak ada pilihan daripada di kampung anak saya mati kelaparan, ya terpaksa. Ini saya pasrah sama yang kuasa. Pasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi kalimat pamungkas Sukari yang membesarkan Denny di lingkungan yang dikelilingi sampah. Sebagai anak dengan kondisi fisik yang tidak cukup kuat, kondisi kesehatan Denny pun rentan terpapar oleh virus ataupun penyakit. Apalagi, sampah di Bantar Gebang merupakan tempat bersarangnya berbagai macam jenis virus penyakit. Jadi data yang kita punya adalah data umum di Bantar Gebang, itu penyakit
diare itu sekitar 40%, ISPA sekitar 30%-an. Penyakit kulit lebih sedikit dari ISPA. Sayangnya program jaminan kesehatan bagi warga yang tinggal di daerah kumuh, seperti tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, tidak pernah dirasakan oleh warga di sana. Persyaratan administrasi yang seringkali tidak bisa dipenuhi oleh para pemulung yang rata adalah warga pendatang, menjadi batu ganjalan warga untuk bisa mengakses dan menikmati program jaminan pelayanan kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah. Melindungi dan mendidik anak bukan hanya tugas orang tua dan keluarga saja. Negara pun berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Lalu di manakah negara saat anak-anak Indonesia tersandra masa depannya karena bekerja? Jangan kemana-mana, tetap di Modus.